Apakah kamu mempunyai misi hidup dan legasi? Saya yakin mayoritas jawabannya adalah tidak. Bahkan saya yakin bukan hanya di Indonesia, di belahan dunia manapun kurang lebih sama. Mayoritas jawabannya adalah tidak memiliki. Hal ini terjadi wajar, manusiawi sekali. Kenapa? Ada beberapa alasan di belakang ini. Pertama, kita lihat bahwa waktu kita SD, SMP, SMA, bahkan dilanjutkan kuliah di kampus, tidak pernah mengajarkan tentang misi hidup dan legasi kepada murid-murid. Kedua, tidak diajarkan dalam keluarga. Ketiga, kehidupan di masyarakat pun jarang ada yang namanya misi hidup atau legasi hidupmu apa. Jarang sekali masyarakat umum membahas ini. Keempat, tidak ada role model. Tidak ada role model dari kakek nenek, orang tua, kakak, paman, dan sebagainya. Jarang ada. Yang kelima, kita tidak punya mentor untuk membimbing kita dalam hal ini. Yang keenam, kalaupun kita pernah mendengar topik ini tentang misi hidup, legasi hidup, dan kita tidak pernah mau memulai, tidak berani menuliskannya, karena kita berasumsi bahwa legasi itu adalah sesuatu yang wow gitu, atau sesuatu yang besar. Misi wow, berdampak kepada kehidupan masyarakat luas, nasional maupun internasional, dan itu adalah asumsi. Padahal misi hidup tidak selalu harus berdampak besar. Hidup saya pribadi itu sudah mulai, atau hanya misi cukup sampai di keluarga saya saja. Yang terjadi satu keyakinan di masyarakat adalah misi, wow, itu orang-orang tertentu, orang-orang besar. Dan disinilah saya rasa harus kita melakukan satu perombakan keyakinan di sini. Suatu hari ada seorang teman saya menanyakan saya seperti ini, Pak Onggi, seberapa pentingnya memiliki misi hidup dan legasi ini? Untuk menjawab pertanyaan beliau dan agar dia lebih mudah mengerti, saya kembali menanyakan kepada beliau satu analogi yang sederhana seperti ini. Seandainya kamu berangkat dari kota Jakarta menuju ke kota Roma di Italia sana, tentu sampai di Italia kamu check-in hotel, katakanlah seperti itu, kamu tinggal di hotel itu. Pertanyaan saya adalah, setelah kamu tiba di kota Roma, apakah kamu akan mendatangi satu tempat yang terkenal di kota Roma namanya Colosseum? Kemudian beliau jawabnya, tentu dong, sudah sampai ke sana, kan perjalanan begitu jauh, kenapa nggak sekalian? Tapi kan bisa jadi jawabannya adalah enggak. Bisa juga kan? Karena saya pilih tinggal di hotel, mungkin fasilitas hotel sudah cukup memadai, dan saya rileks saja, santai. Mungkin saya bisa juga nonton di TV aja Colosseum itu seperti apa, dan saya tidak perlu berusaha naik kendaraan lagi. Perjalanan dari hotel ke Colosseum perlu usaha dan sebagainya. Pilihan pertama bisa jadi adalah, ya, saya mau pergi melihat karena sudah sampai di situ di kota Roma, perjalanan begitu jauh, sayang sekali kalau tidak sekalian melihat Colosseum. Kedua, bisa jadi, enggak, saya tidak mau pergi, saya cukup aja istirahat di hotel. Kalau jawabannya adalah pilihan yang kedua, tidak perlu harus melihat Colosseum seandainya, sah-sah saja. Kan manusia punya kebebasan memilih. Hal serupa dengan visi dan legasi. Lihat, ibu kita hamil kan? Yaitu diri kita di perut ibu selama 9 bulan 10 hari menurut dokter idealnya seseorang lahir. Dan dari kecil bertumbuh sampai dewasa sampai hari ini, bukankah ini juga salah satu ilustrasi perjalananmu? Sama seperti perjalananmu dari kota Jakarta menuju ke Roma. Alangkah sayangnya seandainya sepanjang perjalanan ini tidak mewariskan satu misi. Ya, katakanlah tidak mewariskan, minimum adalah melakukan sesuatu untuk diri sendiri, minimal, atau untuk keluarga. Kan tadi saya di awal kan ada bilang bahwa legasi, misi, tidak mesti harus besar-besar.
Bisa jadi saya hidup lebih berguna untuk diri saya. Karena sebagian orang hidup untuk dirinya saja tidak ada manfaat. Bahkan dia merusak tubuhnya dengan berbagai pikiran dan konsumsi narkoba dan sebagainya. Itu kan namanya merusak dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa bermanfaat, berguna untuk keluarganya? Iya bukan? Misi yang lebih besar dari diri sendiri adalah keluarga. Sederhana kan, yaitu apakah saya hidup berguna untuk keluarga saya? Untuk mengukur berguna atau tidak sederhana. Pada hari kamu meninggalkan dunia ini, apakah kakek, nenek, papa, mama, pasangan, keluarga, anak, kakak, adik kehilangan karena kamu sangat berarti dalam hidup mereka. Pada saat kamu hidup berarti untuk mereka, artinya kamu sudah punya misi dan legasi dalam hidupmu untuk mereka. Jadi tidak mesti harus yang besar-besar dalam misi hidup ini dan legasi yang kita tinggalkan. Setuju? Selanjutnya pertanyaan seperti ini. Bagaimana dong saya harus memulai menemukan misi hidup saya? Sederhana saja, lakukan langkah kecil. Lakukan suatu kebaikan buat diri sendiri. Berdampak manfaat untuk keluargamu. Lingkungan kecil aja dulu. Lingkungan terkecil adalah keluarga. Katakanlah rumah tangga sendiri saja. Mulai dari hal kecil itu, saya yakin ini akan berkembang. Nanti bisa berdampak untuk tetangga, berdampak untuk masyarakat lebih luas, berdampak untuk nasional, bahkan global. Pertanyaan berikutnya adalah strateginya. Oke, bagaimana strategi? Sebenarnya sederhana. Langkah pertama adalah saya tahu apa kelebihan saya dan apa kekurangan saya. Bahwa setiap orang dalam hidup ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu sudah pasti. Jadi tidak ada satu orang di atas bumi ini segalanya lengkap sempurna. Tidak ada. Dengan demikian, terima dulu apa adanya diri saya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah terima diri saya apa adanya, jadi kunci dasarnya adalah fokus kepada kelebihan saya apa. Cari tahu, pasti ada. Dan dari situ saya akan kembangkan kelebihan saya. Pada saat bersamaan juga, saya memperbaiki kekurangan saya. Yang ketiga, bersihkan diri kita setiap hari dari pikiran yang kotor, negative thinking dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena kita mau bermanfaat buat diri saya, bermanfaat untuk keluarga saya. Dari contoh saja, supaya saya menularkan energi yang menyenangkan untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Tahukah bahwa itu adalah akan attract good energy juga kepada keluarga kita, karena saya mau menjadi seseorang yang berarti untuk mereka. Dan saya terus konsisten tiap hari memperbaikinya. Dan yang paling penting dari semua itu adalah saya bernafas dengan misi saya. Saya bernafas dengan legasi saya. Artinya apapun yang saya kerjakan sepanjang hari, bahkan saya inline dengan misi hidup saya inline tindakan saya, goal saya, impian saya inline dengan saya punya misi hidup. Kedatangan saya ke sana disambut dengan tari-tarian tradisional, kemudian jalan kaki kurang lebih ada 5-10 menit baru sampai ke gedung itu. Jadi sepanjang perjalanan itu ada tari-tarian. Dan kemudian sampai di gedung itu, gedung yang sederhana, oke? Dan itu ada satu spanduk besar, tulisannya seperti ini. Welcome Pak Onggi, you are reaching the unreached. Anda menyentuh kami yang tidak tersentuh oleh dunia. Tahu nggak, pada saat saya baca itu, saya meneteskan air mata.